Menjun. Aku mencarimu selama 10 tahun. 10 tahun. Kenapa saat melihatku, kau masih pergi dan menghindar? Tahukah kau, betapa sulitnya aku mencarimu selama ini? Betapa sakitnya aku merindukanmu, tahukah kau selama ini? Bagaimana aku melewati hari-hari yang panjang ini? Tahukah kau betapa tersiksanya aku merindukanmu? Betapa teganya kau. Aku hampir gila mencarimu, penderitaan dan kesakitan yang kualami tidak kalah berat darimu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan takdir. Perpisahan seperti ini terlalu kejam untuk kita. Menjun, takdir bermain-main. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Tidak akan pernah lagi. Menjun, Manjunku. Menjun. Aku mohon lepaskan aku. Aku mohon jangan panggil namaku lagi, lepaskan aku. Aku mohon. Kenapa? Kenapa kau menolakku saat melihatku? Karena aku bukan lagi Zhuo Menjun. Aku memakai nama orang lain, istri dan menantu orang lain. Tidak. Kau adalah Manjunku, istriku. Bahkan jika kau sudah menjadi debu, aku tetap menganggapmu istriku. Itu dulu, sekarang semuanya berubah. Masa lalu sudah seperti asap, tidak mungkin kembali. Aku bukan Menjun yang kau kenal dulu. Lupakan masa lalu, semuanya sudah terlambat. Tidak terlambat, sama sekali tidak terlambat, aku tahu ini kesalahan. Aku bertemu Dahai. Dahai, kau bertemu Dahai? Aku yang memintanya, agar dia mengatur pertemuan kita kali ini. Meskipun dia bilang kau menikah dengannya. Tapi aku tidak percaya ucapannya, aku yakin di sini. Pasti ada kesalahpahaman, ada rahasia. Ada alasan tersembunyi, kan? Tidak ada kesalahpahaman, tidak ada rahasia, tidak ada alasan. Aku memilih Dahai. Aku mengkhianatimu, aku bersalah padamu. Aku tidak layak diperlakukan seperti ini olehmu. Lupakan aku. Tidak, Menjun. Aku susah payah menemukanmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Meski aku tak tahu apa yang menyebabkan kesalahan ini. Tapi aku yakin ini bukan salahmu, kumohon beri aku kesempatan. Untuk memperbaiki kesalahan ini, asalkan kau ada di sampingku. Semua kesalahan bisa kumaafkan, aku tak akan menuntut lagi. Semuanya bisa kumulai dari awal lagi. Masalahnya tidak sesederhana ini, melakukan ini. Hanya seperti menambal sulam, salah di atas salah. Tidak ada gunanya bagi siapapun. Apakah kau ingin terus dalam kesalahan? Kau tak tahu betapa sulitnya aku mencari dirimu. Sampai kapan kau akan menyiksaku ini? Aku tidak bermaksud begitu. Menjun, lihatlah aku. Aku degang. Aku berdiri tepat di hadapanmu. Rasakan. Hatiku masih hangat. Perasaanku masih bergelora, hatiku ini. Untukmu bahagia, sedih, khawatir, dan gelisah, ia bisa hidup untukmu. Bisa juga mati untukmu, Menjun. Bertahun-tahun aku menunggu momen ini.
Bagaimana kau bisa tak acuh? Dulu, aku tiba-tiba kehilanganmu, kehilangan segalanya. Aku tak punya pegangan. Degang yang menderita sengsara. Bukan hanya kau seorang, aku hanya wanita lemah. Apa yang harus kulakukan? Kita benar-benar tak bisa kembali seperti dulu. Maafkan aku. Aku mengerti. Dahai yang menghalangimu. Dia yang tak mengizinkanmu kembali padaku, bukan? Tidak, bukan urusannya, aku sendiri yang tak mau. Aku tak percaya. Dia bisa menggantikan posisiku di hatimu. Aku tak percaya kau mencintainya dan tidak mencintaiku. Katakan, cara licik apa yang dia gunakan? Untuk menipumu, apakah dia memaksamu atau menyiksamu? Katakan padaku, aku tak akan membiarkannya lolos. Benar-benar bukan urusannya, aku sendiri yang mau menikah dengannya. Aku yang mengkhianatimu, aku bersalah padamu. Lupakan aku. Sekarang, aku sudah punya keluarga di sana, aku tak bisa untukmu. Meninggalkan keluarga itu, kau mengerti? Lalu keluarganya aku. Sumpah yang pernah kau ucapkan padaku. Dulu kau pernah bersedia hidup bersamaku selamanya. Bahkan tak takut mati. Kenapa sekarang berubah hati menikahi Dahai? Jangan tanya lagi, ini sudah menjadi kenyataan. Tak ada yang bisa mengubahnya, sejak kau mengalami kecelakaan kapal. Dan menghilang, kita sudah seperti burung yang terbang berpisah. Jodoh kita di dunia ini sudah habis. Lihat, apa ini? Ini kantong aroma yang kau sulam untukku. Aku bertahan hidup berkat ini. Karena di sini, ada 2 keselamatan yang kau sulam. Menjun. Aku sangat mempercayaimu. Percaya pada cintamu, percaya pada kasihmu. Percaya pada setiap kata yang kau ucapkan padaku. Aku melihatnya, seolah melihatmu. Aku sangat percaya, cinta kita di hidup ini tak akan pernah menyesal. Bagaimana kau bisa? Maafkan aku. Menjun. Di hatimu. Apakah masa lalu benar-benar bisa hilang seperti asap? Lalu bagaimana dengan anak kita? Dia baik-baik saja. Hanya 3 kata sederhana, dia baik-baik saja. Kau bahkan tak mau memperbolehkanku bertemu anak itu. Kau benar-benar tega. Yang penting kau tahu anak itu baik, itu sudah cukup. Degang, jangan salahkan aku karena tega. Demi kau, demi anak, dan juga demi aku. Kau tak perlu tahu banyak, jika tidak, hanya akan membawa luka dan kebingungan tak berujung untukmu dan anak. Kita semua punya tanggung jawab untuk melindungi anak, membiarkannya tumbuh sehat. Tanpa kebingungan, tanpa bayangan. Bukankah begitu?
Lalu bagaimana dengan bayangan dan penyesalan kita? Penyesalan hidup tak terhindarkan. Selain melepaskan, apa lagi yang bisa kita lakukan? Aku tak bisa melepaskannya. Aku takkan pernah bisa melepaskannya. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi kita sudah tak punya pilihan lain. Dulu, aku mengira kau sudah tiada. Bahkan di hatiku, ku berikan kau altar panjang umur. Sekarang kau juga bisa melakukan hal yang sama padaku. Anggap saja aku sudah terpisah selamanya. Menjun. Menjun, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Menjun. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kok Chanyan. Pak Ju ini kenapa sih? Nggak punya sense of time sama sekali. Udah telat setengah jam lebih. Jangan-jangan dia kayak waktu foto prewedding dulu? Lagi pula, aku udah nunggu dia 10 tahun. Nunggu sebentar lagi. Nggak ada apa-apanya. Kak Chunyan, aku dengar cowok sebelum menikah tiba-tiba jadi kayak kelinci. Gimana ya, maksudnya? Jadi penakut, banyak curiga, gampang panik. Ada angin bertiup sedikit aja, langsung kabur nggak ketahuan. Menurutku, cewek yang mau nikah lebih mirip kelinci. Jangan-jangan Kak Chunyan juga pengen kabur? Nggak ketahuan? Kamu tahu nggak pemburu nangkep kelinci gimana? Biasanya tengah malam, pas kelinci kira aman, keluar dari lubangnya. Pemburu bakal pakai lampu sorot ke kelinci. Kelinci lihat cahaya terang, langsung bingung. Pusing nggak bisa gerak. Seketika langsung ketangkep deh. Terus hubungannya sama cewek sebelum nikah apa? Cahaya terang itu tuh mata cowok. Cewek lihat mata itu, langsung bingung. Nggak bisa gerak, langsung ketangkep. Oh gitu ya? Cahaya aku di mana ya? Cepetan muncul dong. Udah deh, cahayamu bakal cepet muncul. Kayaknya kita masuk dulu aja. Aku yakin dia bakal datang. Lajupila. Siapa yang kelinci? Belum tahu juga. Eyo.
Kenapa kamu nggak datang? Kalau nggak mau fitting baju, bilang aja. Aku nungguin kamu kayak orang gila. Lalu nyari kamu kayak orang bodoh. Aku nggak sengaja, maaf. Terus alasannya apa? Sejak hari kamu berantem itu. Kamu kayak orang linglung. Ada apa sih? Kita mau nikah, kita. Nggak boleh ada rahasia. Atau, kamu nggak mau nikah lagi? Kalau iya, kamu harus jujur. Bicara dong. Aku ketemu Menjun. Kamu bilang ketemu siapa? Menjun. Jadi karena dia, kamu nggak ikut fitting? Akhirnya kamu nemu dia. Bagus dong. Dia sekarang gimana? Dia baik-baik aja? Kamu bicara dong. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku tanya kamu, Menjun baik-baik saja? Kamu tidak tahu harus menjawab apa padaku. Kalau begitu aku tanya hal lain saja. Dia sekarang sendirian. Atau sudah bersama orang lain dan punya anak? Tolong jangan tanya lagi. Biar aku sendiri sebentar, boleh? Aku biarkan kamu tenang. Aku buat kamu sadar. Kenapa kamu tidak mau mengakui? Menjunmu sudah mengkhianatimu. Sampai kapan kamu mau membohongi diri sendiri? Menjunmu sudah lama menikah dengan orang lain. Dia sudah lama melupakanmu, tidak seperti yang kamu bayangkan. Menunggumu dengan setia, ya? Kamu tahu dari mana? Sejak kapan kamu tahu? Shou Menjun. Itu tahun itu yang bantu kamu menyulam dasi. Kakak Gao yang bantu menyulam shawl untukku. Aku sudah lama tahu dia sudah menikah lagi. Juga sudah tahu. Dia sudah punya anak. Aku bahkan pernah ke desa untuk mencarinya. Ingin mengatur pertemuan kalian. Tapi dia tidak datang. Tapi aku ingat dulu kamu jelas-jelas bilang padaku. Bukankah kakak Gao itu Menjun? Aku masih memegang dasi itu. Dan membandingkannya dengan kantong wangiku berhari-hari. Aku sudah curiga itu dia, kalau aku tahu. Kamu mengundangnya untukku tapi dia tidak datang. Aku bisa mencarinya sendiri. Tapi kamu tidak bilang apa-apa. Aku ingat sekarang. Dari awal sampai akhir, kamu tidak bilang dia itu Menjun. Dan ada surat yang ditandatangani kakak Gao. Bilang dia mau pindah rumah. Jangan-jangan, itu kamu yang palsukan? Chunyan, kenapa kamu berbohong di depan mataku? Kamu sangat menakutkan, tidak menyangka kamu seperti ini. Kenapa dulu kamu menipuku? Kenapa tidak bisa jujur padaku? Karena aku tidak ingin kamu sedih,
Aku tidak ingin mimpi indah itu hancur. Tidakkah kamu tahu aku sudah sangat susah mencarinya? Bagaimana bisa kamu tega tidak memberitahuku? Bagaimana bisa kamu menyimpannya dalam hati begitu lama? Tapi di depanku pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau saja kamu memberitahuku ini semua lebih awal, aku dan Menjun tidak akan sampai seperti sekarang. Keadaan yang tidak bisa diperbaiki ini. Apa yang tidak bisa dikendalikan? Kamu pikir kamu bisa mengubah Suo Manjun? Fakta bahwa dia sudah menikah dengan Gao Dahai? Lajapila. Dia sama sekali tidak ingin menghadapimu. Dia tidak punya muka untuk memberitahumu bahwa dia sudah menikah lagi. Manjunmu sudah memilih untuk hidup bersama Gao Dahai, bukan untuk melanjutkan hubungan denganmu, mengerti? Yang mengkhianatimu adalah Suo Manjun, bukan aku. Kenapa kamu marah padaku? Maaf. Ini salahku. Aku seharusnya tidak membentakmu seperti ini. Aku tahu kamu sedang menderita. Tapi jangan menyiksa dirimu seperti ini. Aku pikir Manjun, dia juga tidak ingin kamu menderita seperti ini untuknya. Masih ada banyak hari yang bisa dijalani ke depannya. Lupakan dia. Dia sudah melupakan janji kita. Dia sudah melupakan sumpahnya. Bagaimana bisa dalam waktu kurang dari 2 tahun? Dia sudah menikah lagi dengan Gao Dahai? Bagaimana Manjun bisa melakukan ini padaku? Bagaimana mereka bisa mengkhianatiku seperti ini? Perasaan antara pria dan wanita memang sulit dipahami, apalagi mereka mengira kamu sudah meninggal. Tidak, jika bahkan dia tidak bisa dipercaya. Siapa lagi yang bisa aku percaya? Kamu masih bisa mempercayaku. Apalagi Manjun punya hak untuk memilih kehidupan yang dia inginkan. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus menghargainya dan mendoakan pilihannya. Kamu bicara dengan mudah. Aku harus menghargai dan mendoakan pilihannya? Lalu pilihanku sendiri? Apakah kalian pernah bertanya atau mempertimbangkan pilihanku? Mengapa hidupku harus kalian berdua yang memilihkan? Terutama kamu. Dengan hak apa kamu membantunya memilihkan untukku? Dengan hak apa? Dengan hak apa aku? Kamu benar, aku dan kamu tidak punya hubungan apa-apa. Dengan hak apa aku ikut campur urusanmu? Nenek, di mana ayah dan ibu? Sudah larut malam begini. Kenapa mereka belum pulang? Bagaimana nenek tahu mereka pergi kemana? Mereka berdua seperti pencuri, pergi sebelum subuh. Bahkan tidak bilang padaku. Lebih baik jangan pulang sama sekali. Nenek, perutku sangat lapar. Sudah, jangan ribut. Nenek akan masak untuk kalian. Aku tidak mau makan masakan nenek. Aku mau makan masakan ibu. Aku juga tidak mau makan masakan nenek. Aku mau makan masakan ibu. Ibumu itu ibunya siapa sih? Mau makan? Nenek masak untuk kalian, kalau tidak, kalian tunggu di sini saja perlahan-lahan. Aku mau cari ibu, aku juga mau ikut. Berhenti. Mau kemana larut malam begini? Ibu,
Ayah, aku lapar. Di mana ibu? Perut kami sangat lapar. Aku akan masak. Katakan padaku, kenapa berdua pergi? Tapi pulang sendirian? Gimana Manjun? Dia tidak ada, aku juga bisa masak. Jelaskan dengan jelas, kenapa dia tidak ada kamu juga bisa masak? Rumah ini tanpa dia pun, aku tidak akan membiarkan kalian kelaparan. Kalau begitu, Manjun kabur dengan orang lain ya? Kamu bawa dia menemui si Ju itu ya? Dasar kamu, dasar kepalamu babi. Mau hancurkan keluarga ini ya? Chen Yan, Cheng Hui, kalian main apa, Tante? Pintar sekali. Lihat apa yang Tante bawa untuk kalian. Terima kasih, Tante. Sama-sama. Nenek di mana? Di dapur, di dapur. Kalian makan pelan-pelan ya, jangan berebut. Sudah kubilang berulang kali, jangan sampai Manjun tahu. Kamu tidak mau dengar. Ibu, ada masalah APA? Tanya kakakmu, lihat perbuatannya yang baik. Dia menyerahkan istrinya sendiri kepada orang lain. Kakak, Jangan sebut dia lagi. kau dah hai. Ibu, jangan pergi, jangan pergi. Ibu, aku bermimpi tentangmu. Anak baik. Tidur yang nyenyak ya. Aku mau ibu temani aku tidur. Baik, ibu temani. Ayo. Kenapa kamu pulang? Apa aku tidak seharusnya pulang? Bukan itu maksudku. Banyak hal dalam hatimu yang tidak aku tahu. Setiap kali selalu begini. Bertindak dulu baru lapor, membohongiku, menggali lubang untukku terjun. Kamu malah kabur duluan. Kau anggap aku apa? Kita suami istri, seharusnya tidak ada rahasia di antara kita. Kamu sudah lama bertemu Degang, waktu itu. Dia juga yang memukulmu, kan? Aku tidak berani memberitahumu. Lagi pula, dia memukulku. Itu seharusnya. Kenapa itu seharusnya? Aku berhutang padanya. Omong kosong. Kamu tidak berhutang padanya. Semua ini adalah permainan takdir. Tidak ada yang menginginkan ini. Tapi karena takdir sudah membawa kita sampai di sini, kita hanya bisa menerima. Kita bertiga, tidak ada yang berhutang pada siapapun. Tapi kita semua saling berhutang. Tidak bisa dihitung. Bagaimana melunasinya, juga bukan keputusan satu orang. Kamu mengerti? Aku tanya, kenapa kamu menipuku untuk bertemu dengannya? Apa sebenarnya niatmu? Aku ingin memberimu kesempatan untuk menyadari sendiri. Apakah kamu ingin kembali padanya? Tidak. Sungguh, kamu bisa pergi kapan saja. Aku tidak akan menghalangi. Kamu mengusirku? Bukan. Aku tahu di hatimu ada dia, dan di hatinya ada kamu. Kamu harus kembali padanya. Diam. Dasar bodoh. Omongan apa itu? Ebio, Kalian mau menjadikan rumah ini seperti apa? Aku sudah tua. Kalian tidak menghargai aku terima. Tapi jangan lupa, kalian adalah orang tua dari 2 anak.
Kalian bertanggung jawab merawat mereka dengan sepenuh hati. Tidak memikirkan aku. Pikirkanlah mereka. Ibu, aku tahu. Ibu, soal ini, aku ingin Menjun yang memutuskan. Aku tidak peduli siapa yang memutuskan. Kalian semua dengarkan baik-baik. Enak-enak tidak boleh kehilangan ibu, juga tidak boleh kehilangan ayah. Cucuku yang manis harus tumbuh dalam keluarga yang sehat. Dengan ayah dan ibu. Kalian dengarkan baik-baik. Siapa yang menghancurkan keluarga ini, aku akan melawannya. Ibu, jangan paksa Menjun lagi. Sudah, ngomong apa? Menjun, aku tanya, apa rencanamu? Kamu benar-benar ingin pergi? Ibu, ini rumahku, tempat kembaliku. Tidak ada yang bisa mengusirku. Dengar tidak? Bodoh. Dua member Katie, dua member Katie. Dewa, lindungi keluarga Gao. Dua member Katie. Sudah seharian melelahkan, tidurlah lebih awal. Aku tidak bisa tidur. Aku tahu hatimu baik. Tapi ucapanmu hari ini juga tidak benar. Apa yang salah dengan ucapanku? Kamu bilang kita tidak berhutang pada Degang. Itu tidak benar. Kita harus saling memahami. Kita adalah satu keluarga yang berkumpul dengan rukun, tapi dia Sendirian, tidak punya apa-apa. Asalkan dia mau. Dia juga bisa memilikinya. Tapi dia tidak mau. Dia hanya ingin kembali ke kehidupannya yang dulu. Aku tahu. Dasar binatang. Begitukah caramu merawatnya? Hari ini aku akan menghabisi kau, dasar binatang. Dia menyimpan dendam yang sangat dalam. Dia mengira kita berdua mengkhianatinya. Degang, surat untukmu. Ini aku. Judegang, aku tidak berpendidikan tinggi. Tapi aku terpaksa mengambil pena untuk menulis surat ini untukmu. Yang ingin kukatakan sederhana, yaitu Nona Menjun tidak mengkhianatimu, dan aku juga tidak melanggar janji. Yang kujanjikan padamu dulu. Dulu kau mengalami kecelakaan, perusahaan kapal mengumumkan kematianmu. Nona Menjun tidak beruntung bertemu Tong Fugui. Terpaksa menikah dengannya. Aku dan adikku Beiju terpaksa membawanya ke desa untuk berlindung. Degang, Nona Menjun selalu setia padamu. Aku, juga tidak pernah berani memiliki pikiran yang tidak senonoh terhadap Nona Menjun. Tapi, nasib bermain. Aku dan Nona Menjun dijebak. kami berdua sama sekali tidak tahu, dan dalam kita mabuk. Ditempatkan di ranjang yang sama. Keesokan harinya, suara petasan membangunkan kami. Tetangga datang memberi selamat, baru kami tahu. Kami sudah dipaksa menikah oleh ibuku dan keluarga.
Begitulah Nona Menjun menikah denganku. Mengapa ini terjadi? Tentu saja ini salah keluargaku. Ini merusak niat Nona Menjun. Untuk tetap setia padamu. Dan membuatku menjadi orang yang tidak setia. Singkatnya, Semua ini salahku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. jangan salahkan Manjun. Menjun memutuskan untuk tetap bersamaku. Maksudnya, aku yakin dia sudah mengatakannya padamu hari itu. Maafkan Manjun. Dan jangan ganggu Menjun lagi. Hutangku padamu tidak akan bisa kubayar dalam hidup ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi sapi, kuda, kucing, atau anjing untuk membalasmu. Kau dah hai pamit. Aku tahu pasti ada alasan di balik ini. Menjun, bagaimana kau melewati hari-harimu saat itu? Dijebak keluarga Gao. Menikah dengan Dahai, lalu dipaksa. Menikah dengan Tong Fugui. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku akan tanya Dahai sampai jelas. Aku akan tanyakan padanya sampai jelas. Ada apa sih? Permisi, aku cari Gao Dahai. Dia sudah tidak kerja di sini lagi. Apa? Kapan itu? Aku ada urusan penting dengannya. Pagi tadi dia sudah mengundurkan diri. Gajinya sudah dibayar lunas. Kamu tahu alamat rumahnya di mana? Atau dia pindah kerja baru? Tolong beritahu aku. Ini sangat penting bagiku, tolonglah. Di pekerjaan ini orang datang pergi terus, mana sempat aku perhatikan. Maaf, tidak bisa membantumu. Sudah selesai baca. Ada APA. Kamu mau aku jelasin isi surat ini? Aku mau kamu tahu, surat ini mengungkap kebenaran. Dan menghilangkan kebingungan di hatiku. Aku salah paham sama Menjun. Dia memang punya kesulitan yang tidak bisa diungkapkan, dan tidak mengkhianatiku. Terrace. Jadi aku harus ketemu Menjun lagi. Mencari tahu sampai jelas. Memperbaiki kesalahan takdir. Kesalahan takdir. Surat ini sudah menjelaskan dengan jelas. Ini adalah rekayasa yang disengaja. Menjunmu hanya setengah hati. Menerima pengaturan ini begitu saja. Kalau tidak, dia tidak akan menolakmu. Bagaimanapun, aku akan mencari tahu sampai jelas. Mengerti, Chunyan? Pokoknya kamu harus bantu aku. Kasih tahu alamat rumahnya. Ini sudah petunjuk terakhirku. Aku ini calon istrimu. Sekarang kamu masih nekat cari wanita lain. Kamu pikir ini adil buat aku? Maaf, aku tahu aku terlalu egois. Kamu bukan cuma egois. Kamu benar-benar bodoh. Aku ini kurang apa dibanding dia. Waktu yang kita habiskan bersama tidak kalah dari dia. Pengorbanan untukmu. Dia tidak lebih banyak dariku. Apa kamu pernah mikir soal itu? Kamu benar. Aku yang salah. Tapi kamu tetap nekat cari dia. Hunyan. Aku tahu kamu baik padaku. Kebaikanmu padaku ribuan kali lipat lebih baik daripada Menjun padaku. Tapi Menjun adalah istriku.
Bahkan jika kamu paksa merebutnya kembali. Akankah ada kebahagiaan di antara kalian? Sebelum ke sini, aku bertanya pada diriku sendiri. Jika tidak mencari Menjun, akankah aku menyesal seumur hidup? Jawaban Kia pasti iya. Tapi itu berarti mengorbankan pernikahan kami. Aku lebih berharap kamu tidak pergi. Ini kesempatan terakhir kita. Kesempatan ini bukan untukmu, tapi untukku. Jika kamu pergi, kita seumur hidup. Tidak hanya tidak bisa menjadi suami istri, bahkan teman pun tidak bisa. 10 tahun hidup mati terpisah jauh. Tak perlu dikenang tapi takkan terlupakan. Perasaanku. Hanya kamu yang bisa mengerti. Aku sudah mencarinya selama 10 tahun. Tapi aku juga sudah menunggumu 10 tahun. Aku Judegang mohon padamu. Dia tinggal di desa Nanzuang. Kamu ke sana. Cari keluarga bermarga Gao, pasti tahu. Chunyan. Terima kasih. Degang. Degang. Menjun.
Kamu benar-benar memutuskan meninggalkannya? Dia yang lebih dulu memutuskan tinggalkan aku. Apakah kamu tidak akan menunggunya kembali? Aku sangat lelah. Aku tidak mau berlama-lama lagi dengannya. Sudah 10 tahun. Aku sampai seperti ini sekarang. Kesalahanku, dasar Hichunyan terlalu dangkal. Kurang sedikit kemampuan. Lalu, kemana kamu akan pergi? Ada rencana apa? Sudah rencanakan setengah mati. Tapi akhirnya sia-sia. Tenang saja, aku ingin menikahkan diriku. Masih tidak terlalu sulit. Gunung tidak berputar, jalan yang berputar. Sekarang aku tidak ingin lagi memusingkan apapun. Aku hanya ingin berbuat baik pada diriku sendiri. Kamu tenang saja, nanti aku akan memperlakukan diriku dengan baik. Baguslah kalau kamu sudah bisa berpikir terbuka. Membiarkan dirimu rileks itu benar. Sebelumnya kamu demi Tuan Ju. Terlalu tegang dan terlalu lama. Putus dengannya juga baik, biarkan dia merasakan kehilanganmu. Biarkan dia tahu dia salah. Biarkan dia menderita tak tertahankan. Dia sudah denganku. Tidak ada hubungan lagi. Apa kamu benar-benar bisa melepaskannya sepenuhnya? Aku tiba-tiba teringat ada puisi Sudongpo. Tertawa sendiri seumur hidup sibuk untuk mulut. Tua nanti usaha berubah jadi kacau. Dulu aku demi hidup. Terpaksa di atas panggung dansa. Kemudian bertemu Ju Degang. Aku melepaskan semuanya. Aku benar-benar pikir aku bisa dengannya. Hidup tenang dan stabil. Tapi langit, kenapa harus membuatku? Bahkan kebahagiaan yang bisa didapat orang biasa pun tak bisa kudapat. Aku Hichunyan ditakdirkan. Ditakdirkan seumur hidup bisa mengganggu pria. Kalau tidak, bisa membiarkan pria mengganggu kalau sudah begini. Lebih baik aku pilih mengganggu orang lain saja. Maksudmu? Aku tidak bilang apa-apa. Anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Aku tidak bilang apa-apa. Tapi Ju Degang si keledai ini. Aku akan selalu ingat. Hubunganku dengannya ini, simpan untuk dikenang tahun depan. Nanti kalau sudah tua, kenangan berubah rasa. Akan jadi nikmat. Kakak Chunyan, penginapannya masih buka atau tidak? Xiao Li, penginapan ini aku serahkan padamu. Tapi kamu harus janji padaku
Besarkan Xiaoqian dengan baik. Jangan biarkan dia belajar dari kedanabnya. Anak perempuan. Kamu harus perhatikan baik-baik teman pergaulannya. Dan juga kamu harus ajari dia, buka matanya lebar-lebar. Ibu, Bibi Chunyan dan Paman Ju tidak akan menikah lagi? Anak kecil jangan ikut campur urusan orang dewasa. Ayo kita pergi bermain. Ao Meiju. Oper KAQ. Lulus, Qinghui. Nenek, aku lulus. Bagus sekali, bagus sekali. Ayah, ibu, aku lulus. Chen Hui, bagus sekali. Hari ini kamu lulus dari universitas, ini adalah hal yang sangat membanggakan. Kamu adalah kebanggaan keluarga kita. Bagus sekali, nenek tidak sia-sia menyayangimu. Nenek, asal nenek senang. Lihat kamu senangnya. Nenek hari ini pakai baju seperti ini, tidak memalukanmu kan? Tidak. Aku suruh ayahmu pinjam jas dari orang lain. Dia tidak mau. Pakai baju yang penting bersih dan rapi saja. Kalau seperti aku pakai jas, bukannya malah jadi bahan tertawaan? Pakai apa saja boleh. Ayo, fotografernya di sana. Kita foto dulu. Ayo, tunggu sebentar. Hanya kok belum datang juga? Bukannya sudah janji foto bersama seluruh keluarga? Apa dia tahu di sini, ayah? Dia adalah mahasiswa pendengar di kampus kita. Sering datang ke sini untuk mendengarkan kuliah dan ceramah. Dia tahu. Ayo, tidak usah menunggunya, tidak usah menunggu. Apa dia masih kerja? Hari ini bukan dia yang lulus, kalau tidak datang ya sudah. Nenek tidak tahu, aku sebenarnya juga ingin meminjamkan jubah wisuda ini untuknya. Biarkan dia juga foto wisuda. Nanti bisa pakai foto itu untuk menipu orang. Supaya bisa dapat pekerjaan bagus kan? Jangan ngomong sembarangan, kakakku tidak akan melakukan hal seperti itu. Ibu, bagaimana bisa aku ngomong sembarangan? Ini juga untuk kebaikannya kan? Dia kerja sebagai buruh di pelabuhan. Aku juga merasa tidak enak. Kamu lebih hebat dari kakakmu? Kamu pikir lulus dari universitas sudah hebat? Aku beritahu kamu. Kalau bukan karena aku tidak punya uang untuk membiayai, kakakmu yang memberikan kesempatan ini padamu. Dengan kemampuannya, dia sudah lama lulus. Sudah, jangan dibicarakan lagi. Chengyan masih sempat. Kita foto bersama, kalau dia tidak sempat ya sudah. Ayo foto. Ayo pergi. Kepada Nona Tong Jinhuan yang terhormat. Sejak pertemuan kita beberapa waktu lalu, kecantikan dan senyumanmu yang mempesona telah membuatku tak bisa melupakannya dalam waktu yang lama. Aku percaya bahwa pertemuan kita di kehidupan ini Pasti adalah takdir yang diatur oleh Dewa Bulan, maka dengan berani kutulis surat ini. untuk mengungkapkan perasaanku. Benarkah? Hei ini, jika Nona berkenan. Yang Wei. Chengyan, Apa yang kau lakukan di sini dengan sembunyi-sembunyi? Chengyan, kumohon bantu aku. pergi ke sana dan ambil kembali suratku. Kau benar-benar bodoh. Tunggu di sini, jangan khawatir, serahkan padaku. Kalian semua lihat baik-baik. Di sini, di belakang kata Sinsen Emas. Dia menambahkan tanda kurung. Lihat, ada tanda kurang. Dan ditulis seperti ini, benar-benar. Ya, seolah-olah cincin emas seharga 1 koin 5 ini. Sangat berharga. Tidak terpikir. Betapa kaya keluarga Tong Jinhuan kita ini. Sangguluku, bukan? Benar-benar tidak tahu diri. Sudah. Tolong pasang surat dari tuan yang ini. Dan cincin emasnya di papan pengumuman. Aku ingin lihat, apakah dia berani mengambilnya kembali. Kalian semua datang dan lihat. Sudah lihat? Lihat. Bukankah yang kalian lakukan ini terlalu berlebihan? Kau Yang Wei? Bukan, aku temannya. Yang Wei memintaku untuk mengambil barang-barangnya. Kau Tong Jinhuan kan? Benar? Barang-barang ini diberikan secara pribadi oleh Yang Wei kepadamu. Ada urusan apa denganmu? Kalau begitu, bukankah seharusnya kau mengembalikannya secara pribadi juga? Aku ingin mengembalikannya, tapi tidak tahu. Harus dikembalikan kemana? Menurutku, kau sengaja ingin memelukkan Yang Wei.
Itu bukan urusanmu. Aku sama sekali tidak mengenal Yang Wei. Dengan apa dia melamarku? Ini sungguh penghinaan bagiku. Ada pepatah yang bagus. Gadis yang cantik selalu menjadi incaran pria. Orang lain berhak mengejarmu. Dan kau juga berhak menerima atau menolaknya. Jika kau tidak menerima lamarannya, kau bisa menolaknya dengan sopan. Lalu mengembalikan barang-barangnya, atau meminta orang lain mengantarkannya kembali. Bukannya melakukan itu, malah kamu membeberkannya ke publik. Dengan melakukan ini, bukankah kamu sedang mempermalukan seseorang yang menyukaimu? Aku sengaja ingin membuatnya merasakan bagaimana rasanya dipermalukan. Dia hanya mengagumimu dan ingin mendekatimu. Tidak ada niat untuk mempermalukanmu. Paling-paling, dia hanya tidak tahu diri saja. Tapi kamu berbeda, niatmu dari awal memang ingin mempermalukannya. Yang satu baik, yang satu jahat. Benar salahnya. Aku yakin kamu bisa membedakannya. Akhirnya kamu benar juga. Cara dia seperti ini. Sangat rendah dan menggalakan. Kalau itu, aku akan beritamu dengan keras. Kalau kamu merasa lebih mulia darinya, seharusnya sesuai dengan statusmu, bukan? Tapi kamu sangat sombong dan tidak sopan. Juga pedas dan tajam. Aku harus bilang, kamu sangat kekanak-kanakan. Tindakanmu jauh lebih kekanak-kanakan dibanding Yang Wei. Kamu siapa? Berani-beraninya mengajari aku? Aku bukan mau mengajarimu, hanya memperingatkanmu. Aku belajar hukum, dalam hukum. Orang sepertiku disebut sebagai pihak ketiga yang berniat baik. Sampai jumpa lagi. Kamu ini siapa sih? Jin Huan, siapa orang itu? Saya Pa? Siapa yang berani bicara seperti itu padamu? Kita Laoyuan. Kalau begitu, jangan ganggu dia lagi. Terima kasih, Cheng Yan, tapi aku merasa tidak baik kamu memarahinya seperti itu. Tidak apa, sekalian memberinya pelajaran. Aku sudah dapat info. Orang itu namanya Gao Chengyan. Bukan mahasiswa reguler sama sekali. Sudahlah, sebenarnya omongannya juga tidak salah. Aku kesini dulu, kamu tidak jadi jalan-jalan hari ini. Aku lagi tidak mood, tidak jadi. Jin Huan, ada apa dengannya? Halo, Nona besar. Kau Yuarla sebentar. Nona besar. Ada daftar nama pelamar wawancara. Ada. Orang yang pakai kemeja kotak-kotak biru ini. Namanya siapa? Namanya Gao Chengyan. Anak muda ini bagus. 2 ujian pertama, hukum bisnis internasional dan Inggris, dapat nilai sempurna. Benarkah? Sayangnya, menurutku sifatnya buruk banget. Jangan pernah diterima lagi. Baik, aku mengerti. Silakan pergi, Nona.